Sumi. Oke. Rangga sudah hadir belum, Rangga? Rangga, sudah ada Rangga? Belum, Rangga ada, Rangga. Rangga coba respon panggilan suara Umiria. Rangga. Rangga audionya masih off. Lubna, sudah siap? Yang videonya masih ditutup, silakan dibuka. Ya, videonya silakan dibuka. Raisya, ya pintar. Rasyad sudah. Rangga, belum dibuka videonya. Rangga. Ya, Rangga, bagaimana tugas dari Umiria untuk menghafal doa sebelum belajar? Hah? Belum? Rangga, belum hafal? Belum hafal atau belum dihafal? Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Rara. Belum hafal atau belum dihafal ini apa, Rangga? Belum hafal. Oke, kalau belum hafal, yuk sekarang kita mau mulai ya. Kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Kemudian Umiria minta kepada Olive untuk membaca doa sebelum belajar. Yang lain audionya silakan ditutup. Ya. Silakan Olive, dibuka audionya. Olive yang pimpin doa. Belum hafal. Masa doa sebelum belajar belum hafal? Salwa saja, oke Salwa, silakan. Kita mulai ya, teman-teman. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap semua? Insya Allah sudah, Umi. Ya, Umiria akan share pembelajaran kita hari ini, yaitu subtema 2 ya. Ya, Umi. Boleh audionya ditutup dulu ya. Iya, Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat laporan pengamatan gambar ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kemarin kita sekilas sudah buat ya yang melaporkan gambar ya. Ya, Umi. Judulnya ini adalah piket. Gak jelas. Piket. Jelas kok di HP Umiria jelas. Umiria ini ikut 2 partisipannya, jadi satu peserta. Iya. Oke. Lihat ya. Umiria minta kepada Nanta untuk membacanya, coba. Nggak jelas, Umi.
Oh, nggak jelas. Faiza jelas nggak? Masih kurang jelas juga, Umi. Oke, Umi coba tutup dulu ya. Ini sinyal kita akhir-akhir ini jelek. Assalamualaikum, Umi. Iya, sinyalnya parah, Umi. Waalaikumsalam. Iya, ini beberapa hari ini kan habis hujan terus ini. Kalau Sudah seperti ini jelas, gimana? Umi. Sudah jelas? Jelas, Umi. Oke, silakan Nanta. Silakan Nanta dibaca. Ini laporan pengamatan gambar ya. Silakan Nanta. Hari ini Andi, Rahma dan Andi sedang piket bersama di kelas Andi. Bertugas Aduh, tolong yang lainnya di off dulu audionya ya, anak pintar semuanya. Oke. Oke, Umi, mute aja. Halo, bisa dengar suara Umi? Bisa, Umi. Oke, yuk. Bisa, Umi. Oke, Umi yang baca ya. Dengarkan ketika Umi Ria Umi, suara Umi kecil. Nah, kalau seperti ini gimana? Besar, Umi. Yuk, dengar ya, tanda bacanya perhatikan. Piket. Hari ini Andi, Rahma, dan Indi sedang piket bersama di kelas. Andi bertugas membersihkan papan tulis. Rahma bertugas menyapu, sedangkan Indi bertugas membersihkan meja. Mereka piket bersama dengan rukun. Nah, ada beda antara kita berhenti ketika koma dan kita berhenti ketika titik. Berhenti di titik itu lebih lama daripada berhenti ketika ada tanda koma. Paham? Paham, paham, Umi Ria. Nah, Paham, Umi Ria. iya, seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita melihat gambar, Umi Ria minta untuk melaporkan apa hasil pengamatan dari gambar. Kita tuangkan dalam tulisan, ceritakan isi gambarnya dengan detail. Dengan detail itu dengan teliti. Kemudian kalau dia nama itu bisa kita pakai sesuka hati kita. Mau pakai nama apa saja boleh. Ya. Balkis, tolong di-mute dulu Balkis. Ya, Umi. Oke ya. Nah, siapa lagi itu? Jadi kalau kita mau buat laporan itu, kita harus mengamati dulu. Yang pertama gambarnya. Ini tentang apa sih? Yang pertama. Sebentar. Sebentar ya. Oke, lihat lagi. Kosakata dalam teks percakapan. Semua bisa lihat, bisa dengar suara Umi? Bisa, Umi. Bisa, Oke. Ya. Nah, ini kosakata yang ada dalam gambar ini apa saja ya kira-kira?
Coba perhatikan. Fitri, ini percakapan ya. Kalau bedanya percakapan dengan Alenia, percakapan itu setelah nama dia ada tanda titik 2. Berarti isi dari setelah tanda titik 2 itu adalah kata-kata yang dilontarkan oleh Fitri. Fitri, hari ini tugas piket kelompok kita. Ayo kita membagi tugas untuk menyapu. Nah, lihat. Di sini ada tanda titik, tanda koma, dan tanda seru. Ya, ingat kata perintah, kalimat perintah diawali dengan kata ayo. Kemudian di akhirnya tanda salah satu cirinya adalah ada tanda seru. Ya, masih ingat ya? Randy, aku mengelap kaca saja. Kemudian Dinda, baiklah, kalau begitu aku membersihkan papan tulis saja. Nah, ini mereka berbagi ya. Kemudian ada lagi ini. Dani. Dino, ayo kita pindahkan meja ke sana. Nah, ini tanda kalimat ajakan ya. Ayo kita pindahkan meja ke sana. Dino menjawab, ayo Doni. Nah, ya, lihat. Ini adalah percakapan. Nah, kosakatanya ada yang tahu nggak? Kira-kira kosakata yang memiliki makna tertentu. Piket. Kemudian apa lagi? Bersih. Bersih. Gotong royong. Ada nggak di sini gotong royong? Bersih nggak ada. Kalau piket ada ya. Coba, ini piket. Kerjasama. Kerjasama. Mana tuh kata-kata kerjasama di sini? Ada? Nggak ada. Umi tulisannya kurang menyapu. Oke, ya, menyapu. Kemudian ada tugas ya. Oke. Bersih. Oke, kita lihat ya selanjutnya. Kosakata yang terdapat pada percakapan nih, kita lihat. Tadi yang kita sebutkan ada atau tidak? Ya. Piket tadi udah betul ya? Ada yang bilang piket ya? Piket itu artinya kelompok atau regu yang melakukan tugas. Tugas, tadi kan Umi Rea bilang juga ya, tugas. Tugas artinya adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan. Kosakata dalam percakapan tadi nih, ya. Kemudian, ya jadi tadi kosakatanya ada 2 ya, kata-kata yang baru kosakata itu artinya ya. Nih, di sini hanya ada piket dan tugas. Kalau yang lain seperti mengelap kaca, menyapu, membersihkan papan tulis itu sudah tahu kita ya. Sudah sering digunakan ya. Suara ayam siapa itu ya? Dani, Bu. Dani ya. Berada di dapur belakang, jadi dengar ayam, dengar. Gitu. Ya. Tuh perhatiin. Kemudian ini 2 kosakata yang ada di percakapan tadi. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran PPKN, sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Jelas tulisannya? Tuh Mas lihat. Jelas? Jelas. Oke. Nah, tidak jelas. Lupna yang nggak jelas ya? Umi tulisannya nggak jelas. Jelas. Halfani juga. Nggak jelas. Oke. Oke, Umi akan bacakan biar yang nggak jelas bisa tahu apa isi tulisannya ya. Persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap berikut. Nah, ada beberapa sikap ya. 1, saling menghargai. 2, Tidak
memaksa kehendak kepada orang lain. Maaf ya, Dinda, tolong audionya ditutup, Dinda. 3, mau berbagi dan mau saling kerja sama. Bentar. Kalau ada yang masuk macet pasti ini Umi share screen. Jelas Umi tulisannya. Iya jelas, tapi macet Umi nggak bisa enter ke bawah. Karena tadi Rasyad baru habis masuk. Umi baru habis ini. Oke ya, coba lagi. 4, jelas ini ya. Mau saling memaafkan kesalahan teman. 5, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. 6, bersikap adil. Jadi, ada 6 sikap yang harus dimiliki jika ingin menciptakan persatuan di sekolah. Oke, diperhatikan ya. Saling menghargai, tidak memaksakan kehendak, mau berbagi dan bekerja sama, saling memaafkan, mau mengakui kesalahan dan bersikap adil ya. Jika sikap ini ada, maka akan terciptalah persatuan di sekolah. Oke, sekarang dilihat ya. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Coba lihat gambar ini. Tuh, gambar apa ya ini ya? Kerja kelompok ya Umi. Iya, belajar kelompok, kerja kelompok sama. Dia lihat ya, mereka mengemukakan pendapat, berdiskusi. Nah, ini saling menghargai, nggak ada yang berantem-berantem. Ya, jadi ketika ada yang punya pendapat didengarkan. Tunggu sampai selesai dia bicara, baru kita bicara lagi. Jadi berbicaranya bergantian. Kemudian gambar yang kedua adalah apa? Ayo. Sedang gotong royong. Oh, gotong royong. Ada yang lain? Lomba Umi. Enggak deh. Bermain di lapangan. Iya, bermain. Bermain dengan beraneka ragam permainan. Ada yang main kelereng. Kemudian main apa lagi itu? Lompat tali. Lompat tali, kemudian memindahkan air ya. Ini Main bola Umi. Iya. Jadi ini permainannya dia berkelompok. Kalau berkelompok itu tandanya harus ada persatuan. Ya. Diskusi bersama teman satu kelompok, bermain bersama di lapangan. Benar apa yang dikatakan Nanta ya dengan Faiza tadi ya. Oke, sekarang lihat. Kemudian kita sekarang akan masuk ke pembelajaran matematika. Coba dilihat. Oh iya, sebelum masuk di matematika, untuk bahasa Indonesia dan PPKN, kira-kira sudah paham semua? Paham Miriam. Oke, kita akan lanjut ya. Aduh, ini ada yang barusan masuk. Sebentar ya, Umi coba. Itu Dinda, tolong di off dulu suaranya. Tabrakan sama Umi Priska, Umi Rianya. Ya, Umi Priska kan itu lagi ngajar juga. Suka macet dia kalau kelamaan. Kita akan masuk ke matematika ya. Iya. Coba kelompokkan bangun datar di bawah ini berdasarkan persamaannya. Nah, kita lihat ada bangun datar apa saja ya. Apa ini? Segitiga. Segitiga. Mengapa disebut segitiga?
Karena dia sisinya ada 3. Sisinya Sisinya ada 3. Iya, sisinya ada 3. Kemudian apanya lagi? Sudutnya ada 3. Sudutnya ada 3. Nah, Sudutnya titik ada 3. sudutnya. Iya, titik sudutnya pun ada 3. Ya. Oke, sekarang dilihat lagi. Ini persegi Persegi. 4. Persegi 4. Punyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Betul. Nah, ini Dani, di-off dulu suaranya Dani. Suara ibunya masuk. Bocor suaranya. Iya. Kemudian ini segi berapa? Segi 5. Iya, karena dia mempunyai 5 sisi. Iya, yang ini. Yang ini Trapesium. trapesium, tapi dia trapesium mempunyai berapa sisi? 4. Oke, berarti sama dengan persegi panjang persegi 4 tadi ya. Kemudian yang ini jajar genjang mempunyai sisi berapa? Sisinya berapa? 4. Kemudian, nah ini berapa? Segi 5. Berarti sama dengan yang warna merah ya. Sama dengan yang warna merah. Oke. Kemudian yang ini? 3 siku-siku. Iya. Kemudian yang ini? Segi 5. Segi 5. Oke. Sekarang Umiria minta Uno untuk mengelompokkan bangun datar yang mempunyai persamaan jumlah sisi. Aduh, suara siapa ya itu? Mempunyai Uno, siapa ya Uno? Mempunyai 3 sisi. Ya, warna apa saja dia? Silakan Uno. Pink. Kemudian? Biru. Iya, kemudian? Oranye. Oke, iya pintar. Sekarang Umiria minta Dea kelompokkan yang mempunyai 4 sisi. Warna apa saja? Hijau. 4 sisi ya, 4 sisinya ada 4. Warna apa saja coba, Dea? Salah. Merah. Merah hati ya, merah maron. Terus? Ungu. Terus? Hijau. Hijau lumut. Oke, pintar. Kemudian sekarang yang 5 sisi Umiria minta Dani Pandega. Coba yang 5 sisi. Warna apa saja? Merah cabai, kemudian Kuning. Kemudian Hijau. iya, hijau terang. Jadi ini kita mengelompokkan berdasarkan jumlah sisi dan jumlah sudut yang sama, bukan berdasarkan warna. Nanti ada mengelompokkan bangun datar yang berdasarkan warna, beda lagi ya. Ini berdasarkan jumlah sisi dan sudutnya. Oke, pinter semua. Yang lain sampai di sini sudah paham belum? Paham, Umiria. Jadi nanti kalau kita ada soal, coba kelompokkan bangun datar di bawah ini. Yang harus kita lihat pertama adalah hitung jumlah sisinya. Kemudian hitung jumlah sudut dan titik sudut. Ya, biasanya jumlah sisi dan jumlah sudut itu sama. Ya, Umiria tanya dulu, masih ingat nggak sisi itu apa? Garis. Hah? Garis.
Iya, ruas garis. Ruas garis. Kemudian sudut itu apa sudut? Sudut apa sudut? Ini suaranya nggak kedengeran. Pojok. Ah, pojok. Bener nggak kawan-kawan? Sudut itu pojok. Kalau di pojok itu Dani yang suka mojok ya. Iya, pinter Nanta. Pertemuan dua ruas garis disebut sudut. Ingat ya, pusat dari sudut disebut titik sudut ya. Oke, pinter. Dani, bukan pojok ya, Dani? Memang gitulah dan itu. Nggak apa-apa, berarti Daninya sudah mulai mau panas itu. Nah, lihat gambar apa ya ini? Sepeda. Siapa yang punya sepeda di rumah? Oke. Lihat lagi, ini gambar apa ya? Ini apa? Piring. Kemudian ini oke. Pinter semua. Nah, ini adalah Namanya takut lah. aduh, siapa yang takut itu? Ini adalah contoh-contoh benda yang ada di rumah kita yang mempunyai permukaan membentuk bangun datar. Coba perhatikan roda atau ban sepeda ini membentuk bangun datar apa? Lingkaran. Nah, juga piring juga, kemudian kaset CD juga. Apalagi yang berbentuk lingkaran di rumah? Permukaannya membentuk lingkaran. Kipas angin. Iya, kemudian Ban apalagi? motor mie. Iya, pinter. Lanjut apa lagi? Hah? Wadah lem. Wadah lem. Oh iya, tutupnya itu ya. Iya, betul. Kemudian apa lagi? Membentuk lingkaran. Iya, lingkaran topi. Kemudian apa lagi? Bola, mangkuk ya semua. Iya, bantal bola, tutup botol. Iya, oke. Kita lihat lagi ya. Nah, ini apa? Laptop, layar laptop berbentuk Segi empat. Kemudian ini ada meja. Berbentuk segi empat juga. Kemudian ada apa ini? Kulkas. Ya, persegi panjang memiliki empat sisi juga. Kemudian ini apa? TV. Ini ada 4 contoh benda yang ada di rumah kita, permukaannya membentuk bangun datar. Ya, selain 4 benda ini tentu masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk persegi 4 atau persegi panjang di rumah kita ya. Kemudian coba lihat lagi ya. Coba cari benda yang permukaannya membentuk bangun datar, persegi 4 dan lingkaran di rumahmu. Tadi sudah ya kita sebutkan yang lingkaran ya. Yang segi 4 Umi yakin pun anak-anak ya. Yang segi 4, persegi 4 pun Umi yakin semua anak-anak sudah paham ya yang ada di rumah kita. Sekarang kita lihat. Bentuk persegi 4, kemudian segitiga, kemudian Segitiga. Oke. Dari gambar ini anak-anak bisa lihat apa? Pola. Betul sekali pola. Pola itu adalah susunan yang berulang. Itu disebut pola ya. Di sini susunan yang berulang berjumlah berapa?
Empat. Hah? Empat. Perhatikan. Pola adalah susunan yang berulang. Nah, kalau kita lihat gambar ini hanya ada dua warna, yaitu warna ungu dan warna pink. Berarti ada berapa pola yang diulang? Kelihatan. Oh, nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Oke, Umi coba lagi ya, kalau nggak kelihatan. Kalau gini kelihatan nggak? Enggak. Ini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan? Iya, jadi ketika kita melihat gambar ini, benar kata Faiza tadi adalah pola. Pola itu adalah susunan yang berulang. Kita punya dua gambar, warna ungu dan warna pink, diulang berkali-kali. Berarti polanya ini membentuk dua barisan. Nah, susunan bangun datar di atas disebut pola barisan dua bangun datar. Karena dia mempunyai dua bangunan yang berbeda. Kemudian lihat lagi ya. Iya, jadi disebut dua barisan dua, pola barisan dua. Kalau ini pola barisan berapa ya? 5, 4, 3, 5. Siapa yang tahu ini pola barisan berapa? 3. Berapa gambar yang diulang? 3. Ya, gambar yang diulang berjumlah 3, yaitu persegi 5, jajar genjang, segitiga sama kaki. Iya. Nah, jadi ini disebut susunan bangun datar di atas disebut pola barisan 3 bangun datar. Jadi dia benar tadi dibilangnya polanya diulang 3-3 ya. Oke, sekarang lihat. Kita akan masuk di SBDP. Sakit. Masih ingat ya gerakan tari? Ada gerakan kepala. Kalau gerakan kepala menggeleng ke kanan, menggeleng ke kiri ya. Gerakan tangan yang memetik bunga, ingat ya, mengelap kaca, menyapu itu gerakan tangan. Ada gerakan badan dan juga ada gerakan kaki. Jadi gerakan tari berasal dari gerakan tubuh dan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan badan, dan gerakan kaki. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Umi harap tidak boleh ada yang lupa ya. Iya, kemudian gerakan tari dapat juga diiringi alat musik atau benda-benda yang ada di sekitar. Seperti, nah ini yang Umi sajikan gambarnya adalah gambar alat musik. Ini alat musik apa ya? Gendang. Kemudian ini tamborin. Kemudian ini marakas. Kemudian ini triangle, ya. Nah, ini alat musiknya. Tapi ada benda-benda di rumah yang dia bisa menghasilkan bunyi dan enak didengar untuk mengiringi tarian. Bisa baskom, botol kita isi biji-bijian. Iya, sendok garpu pun bisa menjadi alat musik untuk mengiringi tarian ya. Asal dia membentuk irama. Kemudian lihat lagi ya, kalau tadi udah gerakan tarinya, kemudian alat yang mengiringi tarian, sekarang Umi Ria ingin memperkenalkan pola lantai dalam tarian. Lihat ya. Arti dari pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Pola lantai akan lebih indah dilihat jika tarian dilakukan berkelompok. Nih contohnya, lihat tuh. Ini tarian ini pola lantainya adalah
Apa? Nah, ada ini juga. Pola lantainya apa? Ini pola lantainya apa? Mau tahu? Umi kasih tahu. Yang paling kanan ini adalah pola lantai horizontal atau lurus. Horizontal anak pinter, ya. Horizontal. Yang ini pola lantai membentuk huruf V ya. Kemudian ini pola lantai vertikal, lurus ke belakang ya. Nah, ini pola lantai yang biasa digunakan. Ada juga yang membentuk lingkaran, ada yang membentuk garis miring, ada yang membentuk huruf L, itu boleh. Tapi yang paling dasar pola lantai itu ada 3 ini, horizontal, vertikal, dan huruf V. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk, yakin? Jelas ya. Oke. Nah, tugasnya lihat. Matematika, ayo berlatih halaman 125. Silakan tulis di Bupena 2B. SBDP. Latihan soal subtema 2 nomor 3 dan 4, tulis jawabannya saja di buku tematik. Bahasa Indonesia, ayo berlatih halaman 129, tulis di buku tematik. Pahim Tum? Oke. PPT-nya ini, PowerPoint-nya. Silakan dilihat sayang, ini masih ada di layar, Nak. Dicatat boleh. Dicatat boleh, nanti di akhir ini akan Umi share di grup ya. Oke? Ya. Oke ya. Ya, nggak kerasa waktunya sudah mau habis. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai kita Iya, nggak kerasa. Nah, jadi ini sudah mau habis, tinggal sekian detik lagi. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majelis dibaca sama-sama. Unmute semua ya, ditutup semua speakernya.